Dan kita masuk pada ayat ketiga dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa makna daripada Maliki yaumiddin? Malik adalah salah satu daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan arti Malik artinya raja yang menguasai. Adapun yang dimaksud yaumiddin, maksudnya adalah yaumul qiyamah. Dan kata din sendiri artinya al-jaza, balasan. Jadi raja pada hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita membahas tentang yaumul qiyamah, maka di antara 82 nama yang tercantum dalam Al-Quran yang menamai sebuah peristiwa yang sangat besar yang disebut dengan yaumul qiyamah, salah satunya adalah yaumuddin. Nama-nama kiamat kan banyak. Ada namanya yaumul jaza, ada al-qari'ah, ada al-haqqah, ada at-tammah, dan begitu seterusnya. Sampai ulama menyebutnya sampai kepada 82 nama. Salah satunya adalah yaumuddin. Dan banyaknya nama kepada sebuah peristiwa menunjukkan dahsyatnya peristiwa itu. Ulama menyebutnya bahwa yaumul qiyamah itu laha arkan, memiliki rukun-rukun. Dan setiap satu di antara rukun-rukun yaumul qiyamah wajib diimani. Kalau tidak, maka kita akan jatuh kepada kekufuran. Pertama, rukun yaumul qiyamah artinya yaumuddin adalah al-iman bil maut, beriman dengan kematian. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuh." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka tegaklah kiamat kepadanya. Dan itu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Dan kematian ini menentukan nasib seseorang. Apakah dia termasuk penduduk surga ataukah dia menjadi penduduk neraka? Makanya ada istilah su'ul khatimah dan ada istilah husnul khatimah. Ada yang baik akhirnya, ada juga yang buruk akhirnya. Makanya kalau kita membaca hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya menguburkan jenazah, ketika itu lubang belum disiapkan, masih digali. Maka untuk mengisi waktu sambil menunggu tergalinya lubang, maka Nabi SAW menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin dan ruhnya orang kafir. Kata Nabi SAW, "Idza qubidatir ruh tabi'ahul basar." Apabila ruh itu dicabut, maka pandangan mengikutinya. Dan apabila ruhnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
maka akan dicabut seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Artinya sangat pelan sekali, dimulai dari jari jemari kaki dan tangannya, kemudian mengalir sampai ke tenggorokannya, kemudian keluar dari mulutnya. Kemudian setelah keluar dari mulutnya, maka ruh itu akan disambar oleh para malaikat yang sudah mempersiapkan kain kafan dari sorga dan hanut, minyak wangi dari sorga. Kemudian diangkat ruh ini ke langit. Semua malaikat di langit mencium bau harumnya, sehingga mereka bertanya-tanya, ini ruhnya siapa? Akhirnya kemudian roh ini dibawa oleh malaikat ini, kemudian menembus langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Dan itu isyaratnya ada dalam Al-Quran, dalam surah At-Tariq. Kenapa surat itu disebut At-Tariq? Tariq itu artinya mengetuk pintu. Dan pintu langit itu tidak sembarang diketuk dan tidak sembarang dibuka, kecuali dalam tempo-tempo tertentu. Salah satunya ketika ruh seorang mukmin dilesatkan ke langit, maka disitulah salah satu pintu langit terbuka. Karena tidak sembarang pintu itu dibuka. Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj saja, Jibril mengetuk pintunya. Kemudian ditanya, man an, siapa kamu? Kata Jibril, saya Jibril. Waman ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Kata Jibril, Muhammad. Awa qad uhiya ilai, apa sudah diizinkan dia? Artinya kalau Nabi SAW saja diinterogasi dulu bahasa kitanya, baru bisa dibuka pintu itu. Tapi ruhnya seorang mukmin langsung dibukakan pintu langit. Pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Sampai kemudian dihadapkan di hadapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, letakkan catatannya fil illiyin, di tempat yang paling tinggi. Maka ruh itu kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya, sementara catatannya terus naik sampai diletakkan di surga. Kemudian ruhnya dibalikkan ke dalam jasadnya. Ketika ruh dibalikkan ke dalam jasadnya, disinilah terjadi disebut dengan dogtatul qabri, impitan kuburan. Kemudian datang dua malaikat Munkar dan Nakir, kemudian bertanya tentang tiga soalan, atau disebut dengan salasatul usul atau usul salasa. Man rabbuk, wa ma nabiyyuk, wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Karena dia ruhnya seorang yang beriman, maka Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Maka orang-orang yang beriman akan dimantapkan jawabannya. Dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku Allah, wa Muhammadun Nabi, dan Muhammad Nabiku, wal Islamu dini, dan Islam agamaku. Makanya kita senantiasa mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Karena ini pertanyaan kuburan, terus diingatkan dengan tiga perkara ini. Ketika dia benar menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bukakan pintu sorga kepadanya, masukkan angin sorga kepadanya, bawakan pakaian, makanan, minuman dari sorga kepadanya. Kemudian datanglah orang yang sangat ganteng, yang sangat indah, kemudian mengajak bicara, ngobrol dalam kuburan itu. Tanpa terasa kiamat hampir dibangkitkan. Kemudian dia bertanya, siapa kamu, baik sekali menemani diriku di tempat yang tidak ada siapapun kecuali diriku ini. Maka dia mengatakan, ana amaluka salih, sayalah jelmaan amal soleh, sayalah solatmu, sayalah zakatmu, sayalah silaturahimmu, sayalah zikirmu, sayalah
birrul walidain sayalah, dan begitu seterusnya. Maka kiamat dibangkitkan, dia pun mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Ya Rabb, segerakan tegakkan kiamat, segerakan tegakkan kiamat supaya aku bisa cepat kembali kepada rumah dan keluargaku di surga. Tetapi berbeda dengan ruhnya orang kafir. Ruhnya orang kafir dicabut seperti senjata yang melingkar, seperti celurit yang dimasukkan ke dalam bulu-bulu kambing wol. Kemudian bulu itu disiram sehingga lengket dengan senjata itu. Kemudian dipaksa dengan cepat, kemudian dipaksa keluar dari bulu-bulu itu. Yang apa yang terjadi? Pasti akan merontokkan bulu-bulu itu. Itulah ruhnya orang kafir, diibaratkan sebuah senjata yang bengkok dimasukkan ke dalam bulu wol kemudian disiram.